Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Siber Asia maupun Ibu Pustika sebagai pengampu dari mata kuliah Manajemen Operasi Internasional. Saya Afif Miftahul Riza hari ini akan mencoba mengulas gitu ya, bagaimana resource based theory bisa dilaksanakan ataupun diimplementasikan oleh perusahaan Toyota Motor Corporation. Jadi ini kita akan membahas bagaimana si Toyota itu mengelola sumber daya internalnya melalui kacamata RBT. Oke, mungkin langsung saja. Ya, pada kesempatan kali ini setidaknya ada 4 poin utama yang akan saya coba sampaikan untuk mengulas terkait RBT pada perusahaan Toyota. Yang pertama itu kita akan membahas definisi dari resource based theory atau RBT. Lalu yang kedua, kita akan mengulas bagaimana sih penerapan RBT ini pada operasi internasional Toyota Motor Corporation. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang tantangan dan rekomendasi. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan penerapan RBT tersebut. Ya, kita mulai mungkin dari definisi dulu ya. Apa sih resource based theory tersebut? Nah, resource based theory ini adalah salah satu pendekatan dominan dalam kajian manajemen strategis yang menempatkan perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan kapabilitas internal yang bersifat heterogen dan tidak sepenuhnya dapat dipindahkan antar organisasi. Nah, jadi RBT ini menganalogikan sebuah perusahaan itu sebagai kumpulan sumber daya gitu ya. RBT memandang perusahaan bukan sekedar unit bisnis, melainkan kumpulan sumber daya dan kapabilitas internal yang unik. Intinya, setiap perusahaan itu punya isi dapur yang berbeda atau heterogen dan tidak mudah ditiru atau dipindahkan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain atau dari perusahaan kita ke kompetitor. Nah, selanjutnya mungkin dari RBT itu ada keunggulan dari dalam keluar atau inside out. Nah, RBT ini berbeda dengan teori lain yang fokus pada persaingan pasar. RBT percaya bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bukan ditentukan oleh seberapa bagus industrinya, melainkan seberapa piawai perusahaan mengelola aset internalnya atau aset yang dimilikinya untuk menuju tujuan perusahaan. Nah, melalui perspektif ini, strategi organisasi dimulai dari pengembangan kompetensi dari dalam yang memungkinkan perusahaan untuk mendikte dinamika pasar daripada sekedar bersikap reaktif terhadap tren yang terjadi di industri. Nah, dalam konteks manajemen operasi internasional, pendekatan ini menjadi instrumen krusial karena keberhasilan ekspansi global sangat bergantung terhadap kemampuan perusahaan untuk mentransfer atau memindahkan ya atau mereplikasi kapabilitas internalnya yang unggul tersebut ke berbagai lokasi di lintas negara yang dituju gitu ya, guna menciptakan efisiensi serta resiliensi operasional yang sulit direplikasi oleh kompetitor yang juga sama-sama mengusahakan produksi secara global. Nah, terus gimana sih caranya menerapkan RBT ini gitu. Jadi dalam RBT ini ada yang namanya FRIN sebagai filter. FRIN berfungsi sebagai filter strategis untuk menyaring aset operasional biasa menjadi kompetensi inti yang memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Filter ini memastikan perusahaan fokus pada eksplorasi sumber daya unik yang sulit ditiru dan tidak tergantikan oleh pesaing dalam skala operasi global. Nah, FRIN itu apa aja sih? Nah, FRIN itu ada 4 ya. Jadi FRIN itu singkatan dari valuable, rare, inimitable, serta non-substitutable. Nah, valuable itu artinya bernilai, rare itu langka, inimitable itu sulit ditiru oleh kompetitor, dan yang terakhir adalah non-substitutable atau tidak bisa disubstitusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, setelah tadi udah membahas teorinya, kita akan langsung membahas
bagaimana sih penerapan resource based theory ini di Toyota. Nah, sebelum itu kita akan mencoba ya, karena kita akan membedah Toyota, kita akan membedah berarti profil keunggulan Toyota berdasarkan RBT. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak lahir dari sekedar membaca tren pasar atau bereaksi terhadap tekanan eksternal, melainkan dari kemampuan organisasi dalam menggali kekuatan internalnya atau yang kita sebut sebagai perspektif inside out. Dalam profil keunggulan strategis ini, kita akan melihat bagaimana Toyota menggunakan kerangka FRIN sebagai filter untuk mengidentifikasi dan mengelola aset-aset strategis internalnya. Nah, setidaknya ada 3 poin yang akan kita bahas dalam profil keunggulan Toyota, yaitu inti kekuatan internal, terus yang kedua implementasi dalam operasi internasional, yang terakhir karakteristik keunggulan dari Toyota. Nah, yang pertama kita akan bahas inti kekuatan internal atau aset strategis FRIN. Toyota membangun daya saingnya melalui kombinasi sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang memenuhi kriteria FRIN atau valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Nah, inti kekuatan itu ada 4. Yang pertama itu adalah Toyota Production System. Nah, TPS ini bukan sekadar teknik produksi, melainkan kapabilitas organisasi Toyota yang tertanam dalam rutinitas kerja dan nilai perusahaan untuk menciptakan efisiensi tinggi serta kualitas konsisten. Yang kedua itu, inti kekuatan internal Toyota itu ada budaya organisasi yaitu Kaizen dan Genchi Genbutsu. Dengan mengubah produk menjadi formal digital, perusahaan dapat meminimalkan biaya produksi fisik seperti pencetakan dan bahan baku serta biaya distribusi logistik. Jadi ini digitalisasi di Toyota. Yang keempat itu aset relasional atau keiritsu. Hubungan jangka panjang yang eksklusif dengan jaringan pemasok strategis yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kolaborasi. Jadi Toyota ini punya hubungan yang erat gitu dengan para pemasok sumber daya atau bahan baku yang dibutuhkan oleh produksi Toyota. Yang terakhir adalah pembelajaran organisasi. Nah, Toyota ini memiliki kapabilitas untuk melakukan inovasi berkelanjutan dan adaptasi pengetahuan secara sistematis karena terus melaksanakan pembelajaran organisasi secara terstruktur. Nah, selanjutnya penerapan RBT itu diimplementasikan dalam operasi internasionalnya. Toyota menggunakan kekuatan internalnya sebagai penentu arah kebijakan ekspansi globalnya melalui yang pertama itu pemilihan pasar yang selektif. Toyota hanya memasuki pasar atau tempat dia akan memasarkan produknya memiliki kesesuaian dengan kapabilitas internalnya seperti potensi pengembangan tenaga kerja dan stabilitas lingkungan untuk penerapan standar TPS. Jadi dia akan selektif untuk membangun pasarnya karena di pasarnya itulah dia akan membangun pabrik maupun kantor di tempat dia akan memasarkan produknya. Yang kedua, metode masuk berisiko rendah terhadap imitasi. Nah, perusahaan Jepang ini, Toyota itu akan lebih memilih foreign direct investment dan joint venture untuk mempertahankan kontrol operasional yang kuat guna melindungi pengetahuan yang bersifat tacit atau tersirat dari risiko di teori persaingan global. Jadi Toyota itu akan memilih pasar yang rendah gitu, rendah untuk kemampuannya rendah untuk mengimitasi. Jadi dia akan melindungi gitu ya, melindungi pengetahuan-pengetahuannya dari replikasi-replikasi di pasar yang akan dia tuju. Yang terakhir itu keseimbangan global lokal. Nah, Toyota menerapkan standarisasi global pada proses inti dan filosofi manajemen, namun tetap melanjutkan adaptasi lokal pada desain produk dan manajemen tenaga kerja yang dilakukan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik keunggulan. Keunggulan Toyota Motor Corporation sulit ditiru oleh kompetitor karena beberapa sifatnya yang pertama keunggulannya itu tacit atau tersirat. Jadi keunggulannya ini melekat pada manusia dan budaya kerja sehingga sulit untuk direplikasi oleh kompetitor. Nah, yang kedua itu kompleks secara sosial. Nah, keunggulan yang sudah kita bahas itu berakar pada sejarah panjang dan interaksi sosial yang rumit di dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tantangan dan rekomendasi. Nah, apa sih tantangan yang ada
yang dialami Toyota, tantangan yang dialami itu adalah tantangan transfer kapabilitas lintas budaya. Salah satu hambatan utama dalam operasi internasional Toyota adalah kompleksitas pemindahan kapabilitas yang bersifat tasit atau tersirat melintasi batas negara dan budaya. Sistem produksi Toyota atau Toyota Production System, serta budaya Kaizen berakar kuat pada nilai-nilai budaya Jepang, seperti kolektivisme dan disiplin tinggi. Ketika kapabilitas ini diterapkan pada lingkungan dengan norma kerja atau hubungan industrial yang berbeda, proses internalisasi seringkali tidak berjalan optimal. Akibatnya, terdapat risiko penurunan efektivitas sumber daya inti karena elemen budaya dan praktik kerja tersebut tidak dapat direplikasi secara utuh di unit internasional. Selain itu, keragaman regulasi internasional dan sistem institusional meningkatkan kompleksitas koordinasi global yang menuntut fleksibilitas manajerial tingkat tinggi. Nah, tantangan yang kedua adalah tantangan teknologi dan core rigidity. Nah, dinamika pasar global saat ini memaksa industri otomotif bertransformasi menuju kendaraan listrik dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun Toyota memiliki keunggulan historis yang sangat kuat pada mesin pembakaran internal dan kendaraan hybrid, aset strategis ini menuntut proses rekonfigurasi agar tetap relevan terhadap pasar. Terdapat risiko nyata munculnya core rigidity atau kondisi di mana keunggulan dan kesuksesan di masa lampau justru menghambat kemampuan perusahaan atau Toyota untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang baru. Keberhasilan masa depan Toyota sangat bergantung pada sensitivitas mereka dalam mengintegrasikan kapabilitas internal dengan perubahan lingkungan internasional yang sangat dinamis. Nah, dari tantangan tersebut, inilah ada setidaknya 5 rekomendasi. Nah, untuk mempertahankan dominasinya, Toyota perlu menerapkan prinsip resource based theory secara dinamis, bukan sekedar mempertahankan aset yang sudah ada. Nah, ini langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, Toyota perlu mengembangkan dynamic capabilities. Toyota harus mampu merekonfigurasi dan memperbarui sumber daya internal secara berkelanjutan agar selaras dengan perubahan global. Yang kedua, Toyota harus mengombinasikan keunggulan manufaktur yang sudah mapan dengan inovasi digital, kendaraan listrik, dan sistem mobilitas cerdas. Yang ketiga, Toyota perlu memperkuat internalisasi nilai-nilai organisasi seperti Kaizen pada tenaga kerja global melalui pelatihan lintas budaya dan rotasi manajer internasional. Yang keempat, Toyota perlu terus memelihara hubungan jangka panjang dengan pemasok dan mitra strategis internasional sebagai sumber daya berharga yang sulit ditiru. Dan yang terakhir, Toyota perlu mengelola sumber daya strategisnya dengan perspektif yang adaptif dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Ya, setelah kita telah membahas berbagai penerapan RBT di Toyota, terus lalu ada kendala-kendalanya, serta rekomendasi. Selanjutnya kita akan membahas implikasi penerapan RBT terhadap manajer operasi internasional, serta kesimpulan. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas adalah implikasi bagi manajer operasi internasional Toyota Motor Company terhadap penerapan RBT ini. Jadi penerapan RBT atau Resource Based Theory ini memberikan kerangka praktis yang komprehensif bagi manajer operasi internasional dalam menghadapi kompleksitas lingkungan bisnis global. Terdapat beberapa poin krusial yang harus diperhatikan oleh manajer. Yang pertama, yaitu pergeseran paradigma. Manajer harus beralih dari sekedar berorientasi efisiensi jangka pendek melalui pengelolaan sumber daya strategis jangka panjang yang bersifat bernilai langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Yang kedua, identifikasi dan proteksi aset. Manajer dituntut mampu mengidentifikasi secara selektif sumber daya dan kapabilitas inti yang benar-benar strategis untuk dilindungi dari risiko imitasi selama ekspansi internasional dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu penyelarasan keputusan operasional. Setiap keputusan teknis seperti desain proses dan konfigurasi rantai pasok global harus selaras dengan strategi berbasis sumber daya agar kapabilitas inti dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, peran sebagai integrator pengetahuan. Manajer harus memfasilitasi transfer pembelajaran dan praktik terbaik lintas negara untuk memastikan pengetahuan yang tersebar di berbagai unit
geografis dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan organisasi. Nah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, keunggulan kompetitif Toyota Motor Corporation bertumbuh pada kekuatan kapabilitas internal yang bersifat sistemik, terintegrasi, dan sulit ditiru oleh pesaing. Fondasi utama kesuksesan ini adalah Toyota Production System, budaya organisasi yang berorientasi pada Kaizen dan Genchi Genbutsu, serta hubungan jangka panjang dengan jaring pemasok strategis. Melalui lensa RBT atau Resource Based Theory, Toyota membuktikan bahwa keunggulan berkelanjutan dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam mengeksploitasi sumber daya yang memenuhi kriteria FRIN secara konsisten di tingkat global. Sebagai penutup, kasus Toyota mengajarkan kita bahwa operasi internasional bukan sekedar fungsi implementatif atau teknis, melainkan arena strategis utama untuk membangun dan mempertahankan daya saing berbasis sumber daya. Keunggulan ini tidak bersifat statis, ia memerlukan pengolahan yang adaptif dan pembelajaran berkelanjutan agar sumber daya yang dimiliki tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan dinamika pasar internasional yang terus berubah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.